Shalom saudaraku. Saudara, apa yang kita pikirkan tentang meratap? Mungkin ketika kita mendengar kata meratap, itu sebuah kata yang asing buat kita. Bagi banyak orang, meratap itu nampaknya bukan suatu hal yang bisa mereka lakukan atau biasa mereka lakukan. Di satu sisi, budaya kita kelihatannya bertolak belakang dengan sebuah budaya meratap. Budaya kita sangat mengapresiasi atau menjunjung tinggi mereka yang kuat, tahan banting, mereka yang mandiri, mereka yang bisa mengendalikan situasi. Sehingga orang akan dipuji, orang akan dilihat hebat ketika dia menjadi seorang yang kuat. Tetapi ketika ada orang yang meratap, maka itu berkebalikannya. Orang yang meratap akan dilihat sebagai seorang yang lemah, seorang yang tidak bisa diandalkan. Maka orang akan menganggap enteng orang yang meratap. Di satu sisi, mungkin bagi anak-anak muda, bagi beberapa orang ada self pity, ada perasaan galau yang terus berkecamuk di dalam hatinya, sehingga dia bisa meratap justru tanpa henti. Dan dia tenggelam di dalam sebuah ratapan, dia dihanyutkan oleh perasaannya yang meratap terus-menerus. Maka kita melihat ada dua ekstrim yang berbeda. Yang satu adalah menghindari ratapan supaya dia dilihat atau dinilai sebagai seorang yang hebat. Namun di sisi yang lain, di ekstrim yang lain, ada seorang yang justru meratapi hidupnya terus-menerus dengan kegalauan dan bahkan dia ditenggelamkan di dalamnya. Kira-kira bagaimana posisi kita tentang ratapan itu sendiri? Saudaraku, ratapan ketika kita melihat di dalam Alkitab kita, nampaknya sebuah ratapan itu memiliki sebuah porsi yang besar di dalam Alkitab. Dan tentu saja kalau begitu di dalam spiritualitas kekristenan. Ketika kita membaca misalnya kitab Mazmur, maka kita akan mendapati begitu banyak Mazmur itu berisi soal ratapan, Mazmur ratapan. Bahkan kita juga mendapati ada satu kitab khusus dalam Perjanjian Lama yang diberi judul ratapan. Dan hari ini kita juga akan melihat dari kitab Nabi Habakuk, seorang nabi yang juga dikenal sebagai nabi yang meratap. Karena isi dari kitabnya ini pun juga syarat dengan ratapan dan tangisan. Saya akan membacakan bagi kita Habakuk pasal yang ketiga 13 sampai dengan 19 demikian. Engkau berjalan maju untuk menyelamatkan umatmu, untuk menyelamatkan orang yang kau urapi. Engkau meremukkan bagian atas rumah orang-orang fasik, dan kau buka dasarnya sampai batu yang penghabisan. Engkau menusuk dengan anak panahnya sendiri, kepala laskarnya yang mengamuk untuk menyerahkan aku dengan sorak-sorai, seolah-olah mereka menelan orang tertindas secara tersembunyi. Dengan kudamu engkau menginjak laut, timbunan air yang membuih. Ketika aku mendengarnya, gemetarlah hatiku. Mendengar bunyinya menggigillah bibirku. Tulang-tulangku seakan-akan kemasukan sengal, dan aku gemetar di tempat aku berdiri. Namun dengan tenang aku akan menantikan hari kesusahan yang akan mendatangi bangsa yang bergerombolan menyerang kami. Ayat 17. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku, yang membuat kakiku seperti kaki rusa, yang membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Saudaraku, ketika kita membaca kitab Habakuk, maka kita mendapati sebuah pergumulan yang sedang dialami oleh Nabi Habakuk. Ketika sang nabi melihat adanya sebuah kondisi yang nampaknya tidak adil, ketika orang fasik nampaknya dibiarkan Tuhan untuk melakukan sebuah kejahatan. Mereka terus melakukan kejahatan demi kejahatan yang semakin hari nampaknya semakin besar. Dan sebaliknya justru orang-orang benar ditindas. Orang-orang benar berteriak minta tolong, dan seakan-akan Tuhan diam. Seakan-akan Tuhan diam, seakan-akan Tuhan tidak peduli dengan kondisi mereka. Di ayat yang ke-17 sampai 19 dikatakan tadi, sekalipun pohon ara tidak berbunga. Saudaraku, pohon ara biasanya paling banyak tumbuh di daerah Israel dan menjadi sebuah penjaga atau penopang kehidupan mereka salah satunya. Pohon anggur pun juga demikian.
Sekalipun pohon anggur tidak berbuah, padahal pohon anggur itu sebuah gambaran tentang kemakmuran, tentang damai di dalam masyarakat konteks pada waktu itu. Dan buah zaitun yang paling disukai tidak ada hasilnya. Pohon zaitun pun hasilnya mengecewakan. Dengan kata lain, Habakuk ini mengatakan sekalipun yang paling penting, yang paling pokok, maupun juga apa yang paling disukai itu tidak ada, itu tidak lagi mereka miliki, tetapi dikatakan dengan luar biasa, aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Saudaraku, saya yakin ketika Habakuk pun mengatakan demikian, aku akan bersorak-sorai sekalipun apa yang aku butuhkan tidak ada, sekalipun kenyamanan itu tidak ada lagi, sekalipun apa yang diidam-idamkan itu tidak terwujud, tetapi aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan. Ketika Habakuk mengatakan demikian, saya yakin ini bukan sebuah kalimat yang keluar dari sebuah kemunafikan, bersorak-sorai di luar tetapi hatinya menangis. Bukan seperti itu, tapi sungguh di dalam bahasa aslinya dikatakan ada sebuah luapan emosi yang keluar dari dalam, yang itu memang sungguh-sungguh mengubahkan kehidupannya, yang bahkan bisa membuat orang melompat kegirangan karena luapan sukacita itu. Kenapa? Karena dikatakan Allah itulah kekuatanku, Allah Tuhanku itu kekuatanku. Habakuk belajar hidup tanpa jawaban. Habakuk belajar hidup dengan melihat bahwasanya kenyataannya Tuhan serasa diam. Habakuk belajar bahwasanya kekuatannya itu bukan karena berdasarkan kepada keyakinan dirinya, bahwasanya kekuatannya bukan didasarkan kepada pikirannya di mana dia memahami realitas yang ada, tidak, tetapi bahwasanya kekuatannya itu adalah berasal dari Tuhan sendiri. Dia percaya, dia beriman dengan teguh akan adanya Tuhan yang senantiasa menopang kekuatannya, sekalipun dia nggak paham apa yang terjadi, sekalipun dia tidak mengerti apa yang akan terjadi di depan dengan segala realitas yang begitu sangat menekan ini. Tapi satu hal, sekalipun dia nggak ngerti, tapi dia tahu Tuhan pasti paham. Dan dia tahu kekuatan Tuhan, dia tahu hikmat Tuhan lebih daripada apapun. Maka sekali lagi, ratapan dan kemudian ada sebuah pengharapan yang kemudian mengakhiri ratapannya ini. Ini bukan hanya sebuah aksi agamawi yang munafik, yang pura-pura, yang hanya pura-pura tegar bahkan, tetapi sungguh keluar dari hati yang percaya kepada Tuhan. Charles Spurgeon mengatakan sebuah kalimat yang terkenal sekali ketika dia mengatakan, ketika kita tidak bisa melihat tangan Tuhan bekerja, maka percayalah kepada hatinya. Saudaraku, maka dialah di dalam momen-momen pranatal ini, ketika orang-orang biasanya diajak untuk bersuka cita, ketika orang-orang biasanya didorong untuk joy, didorong untuk bersorak karena nuansa Natal memang nuansa yang penuh dengan kegembiraan. Tetapi jikalau di dalam hati kita ada suatu hal yang kita gumulkan dengan luar biasa, ada beban berat yang begitu merintangi kita untuk bersuka cita, kalau saya katakan jangan ragu untuk meratap. It's okay untuk meratap, it's okay untuk kita bahkan menangis di hadapan Tuhan. Jangan kita diliputi dengan sebuah kemunafikan, oh joy, Christmas is joy, tetapi hati kita sebenarnya tidak tahu dan kita gesah galau, yang kemudian rasanya kita menjadi munafik kalau kita tersenyum di depan, tetapi hati kita sebenarnya tidak bisa tersenyum. Saya mengatakan it's okay untuk meratap, it's okay untuk kita jujur di hadapan Tuhan dengan kegalauan, dengan kegelisahan kita. Tetapi sekali lagi, jangan kita dikalahkan oleh kegalauan itu. Jangan kita dikalahkan oleh kerapuhan hati kita, tetapi biarlah kita menyadari ketika hati kita rapuh, kita mendapatkan kekuatan di dalam hati Tuhan yang begitu kokoh. Ketika kita tidak bisa memahami realitas yang terjadi, biarlah kita memahami bahwasanya Tuhan punya hikmat atas segala sesuatu yang terjadi. Ketika kita tidak bisa menopang beban berat kita dan kita rasanya tidak kuat lagi, biarlah kita memahami bahwasanya Allah memiliki kekuatan yang mampu untuk menolong dan menopang kita sekalian. Merataplah kalau memang kita butuh meratap. Jangan pernah ragu, karena Tuhan sangat mengapresiasi sebuah kejujuran hati kita.
Tuhan ingin melihat bahkan kejujuran hati kita. Tuhan tidak pernah menyalahkan Habakuk. Tuhan tidak pernah menyalahkan pemazmur ketika mereka meratap. Tapi justru Tuhan melihat kejujuran hati yang mau meluapkan keluh kesahnya kepada Tuhan melalui sebuah ratapan, tangisan. Tetapi di sanalah Tuhan bisa bekerja, membalut luka hati kita, membalut kerapuhan hati kita, dan menguatkan kita dengan luar biasa. Justru ketika kita terbuka dengan penuh kejujuran di hadapan Tuhan, Tuhan kiranya menyertai kita. Tuhan melihat hati kita, Tuhan menopang kita senantiasa. Soli Deo Gloria.